Nama Agus Harimurti Yudhoyono belum muncul dalam survei, berbeda dengan calon yang dipasang poros PDIP dan poros Gerindra. Mari kita simak survei terakhir yang digelar oleh Poltreking Indonesia. Ini adalah elektabilitas tokoh versi Poltreking. Ahok 40,77, kemudian ada Sandiaga Uno 9,23 dan Anies dekat juga sekali 8,92%. Di survei yang lain dari LSPI, Basuki Cahayapurnama di situ 35%, kemudian Sandiaga Uno 5,8% dan yang belum memutuskan ada 17,6%. Masih dari survei kita lihat simulasi jika pasangan ini head to head dari Basuki Cahayapurnama bersama Jarod Saiful Hidayat melawan Anies Baswedan bersama Sandiaga Uno. 37,95% untuk Ahok dan Jarod, kemudian Anies Baswedan dan Sandiaga Uno mendapatkan 36,38%. Kalau dari survei ini head-to-head nggak jauh ya pasangan? Saya terus terang belum dapat jawaban ya secara logika statistik. Kenapa 37? Kenapa kemudian ketika disimulasikan person to person dengan pasangan itu berbeda jauh. Biasanya ada korelasi linier. Karena faktor dari wakil itu tidak menjadi faktor primer biasanya. Tidak memberikan faktor tambahan. Tapi saya tidak tahu, misteri itu mungkin ada jawaban juga. Kita coba berpikir positif ya. Tetapi memang ada pola yang itu biasa terjadi bahwa incumbent itu polanya pasti akan unggul jauh ketika masih jauh pilkadanya. Ketika mendekati masa pendaftaran itu biasanya akan mulai semakin mendekati atau minimal penantang akan punya tren naik. Karena apa? Sederhana saja. Penantang biasanya ketika jauh-jauh hari tingkat pengenalannya masih rendah. Ketika sudah didaftarkan, dipublikasikan oleh KPU, otomatis dia akan langsung naik tingkat pengenalannya. Di situ kita baru bisa melihat titik start atau bagaimana kita bisa membandingkan apple to apple. Jadi survei yang bisa dianggap kemudian menjadi titik start untuk menganalisis dalam situasi sekarang adalah survei yang pertama dilakukan apabila nanti pendaftaran dan penetapan sudah dilakukan. Ya, saya rasa memang itu baru lebih mendekati realitasnya. Karena kemudian orang tahu bukan lagi berandai-andai. Betul. Tidak berandai-andai, tapi mereka akan lihat betul-betul pasangannya dan menurut saya suara pasti akan sangat dinamis untuk beberapa hal. Tapi kan kita sudah tahu pada umumnya adalah bahwa seperti disajikan melalui survei oleh berbagai lembaga survei termasuk dari Mas Toto ini kan memang terbelah kan di Jakarta ini kalau lihat figur orang seperti Ahok. Lalu kemudian kita akan lihat seperti apa diksi atau apapun yang akan ditampilkan oleh beberapa tokoh setelah mendaftar seperti ini dan mungkin akan berpengaruh kan. Bagaimana kemudian kalau kita bicara soal perbandingannya dengan kursi para pendukung begitu ya? Ya. Di tempat Basuki Cahayapurnama itu ada PDI Perjuangan, Nasdem, Hanura, Golkar, totalnya 52 kursi. Kemudian di posisi Agus Harimurti dengan Silviana Murni ada Demokrat, P3, PKB, dan PAN yang total kursinya berjumlah 28. Ketiga adalah Gerindra dan PKS, totalnya adalah 26 kursi. Ada Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Ya, tapi ini kalau tadi Mas Toto katakan kan ya mesin partai mungkin tidak kemudian ya kita lihat waktu Foke aja lawan Jokowi kan. Boleh dikatakan partai semua mengeroyok Jokowi. Jadi semua partai kecuali Gerindra dan PDIP aja yang melawan. Tapi betul-betul soal tokoh di sini ya. Tokoh. Kalau pilkada saya kira tokoh lah. Iya. Sebab kalau pileg itu partai politik. Tapi kemampuan partai politik sebagai mesin untuk mengawal pasangan calon itu juga menentukan. Walaupun PDIP punya tesis yang berbeda, yang selalu diperdebatkan. Bahwa dari kejadian yang ada di Jawa Tengah, bahwa dari kejadian yang ada di Jakarta, Sumatera Utara hampir menyalip pertarungan kemarin kan, Jawa Barat juga hampir.
Saat itu mereka mengatakan, loh ini kita malah bisa membuktikan Betul. bahwa PDIP itu bukan ketika bergerak mencalonkan satu orang calon gubernur atau bupati misalnya, kita bukan hanya menggerakkan elemen-elemen yang ada di daerah itu. Kita bahkan menurunkan kepala-kepala daerah lain, kita menurunkan anggota DPR, sehingga mereka berani mengklaim bahkan eskalasi dan suaranya itu lebih besar dibandingkan yang kita bisa hasilkan dalam pileg sebelumnya. Ya. Risma akan disuruh ke sini, Ridwan Kamil dan lain-lain, Ganjar dan seterusnya. Tapi yang menarik kan betul, PDIP itu adalah partai yang solid, sama seperti PKS. Memang menjadi pertanyaan, itu bukan sekedar tokoh menurut saya sekarang ini. Partai yang bekerja itu juga akan sangat berpengaruh. Kalau kita lihat PDIP maupun PKS itu adalah partai-partai yang solid. Saya kira belum lama ini saya bicara dengan Jarod misalnya, diketahui bahwa yang akan kerja keras dan berlumpur-lumpur itu di situ pasti PDIP dan mereka semua siap. Itu tadi kembali kepada adrenalin Ibu Mega itu akan meningkat jauh karena menghadapi persaingan masalah yang saya boleh langsung ke closing statement saja Pak Samsudin Haris karena kita sudah mepet. Pandangan Bapak tentang jalannya kampanye nanti? Iya, jalannya kampanye itu tentu saja kita membayangkan mudah-mudahan tidak ada lagi isu soal agama, soal suku dan lain sebagainya itu. Sebab itu tidak mendidik, tidak sehat bagi masa depan bangsa kita. Nah, oleh sebab itu yang paling penting adalah apa yang bisa dijanjikan oleh Agus dan pasangannya, apa yang bisa dijanjikan oleh Anies dan pasangannya. Ya, kalau Pak Ahok kan sudah jelas melanjutkan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi juga apa yang dijanjikan oleh Pak Ahok dan pasangannya gitu ya Pak Samsudin ya. Mas BHM. Ya kalau saya sih dengan hasil ini saya sebagai pengamat demokrasi senang karena saya lihat representatifnya. Sebagai jurnalis? Ahok itu adalah orang minoritas. Punya potensi memenangkan pertarungan di Jakarta. Double minoritas. Double minoritas. Double minority. Kalau kita lihat Anies minoritas juga. Keturunan Arab dari partai kakeknya dulu kan itu, tapi nasionalis. Jadi dua minoritas nasionalis ya. Lalu ada pasangan anak muda yang kalau kompetensi teknis lihat dari CV-nya baik gitu. Jadi menurut saya menu untuk masyarakat Jakarta ini untuk demokrasi kita baik. Mas Toto. Ya, pilkada biasanya memaksa pemilih hanya memilih dia terbaik di antara yang terburuk. Tapi saya melihat kali ini ada peluang lah kita mendapatkan yang terbaik di antara yang terbaik. Tapi ya saya tidak mau menyebutkan nama, tapi lebih mengerikan kalau ada beberapa nama yang sempat muncul. Yang ketika sebelum kampanye pun itu sudah mengatakan isu-isu yang cenderung ke arah sektarianisme. Tetapi yang harus diingat adalah bagaimana orang-orang yang bisa menjadi terbaik di antara yang terbaik ini tidak kemudian berbicara mengenai hal-hal di luar Jakarta. Tidak membawa aspirasi di luar mengenai kemampuan dirinya untuk memperbaiki Jakarta. Saya takut sekali memang kalau kemudian pilkada DKI Jakarta ini hanya menjadi ajang batu loncat buat para bangsawan politik yang merasa kemudian ingin mempertahankan kuasaannya, ingin merebut kekuasaan orang lain, itu membuat akhirnya makna pilkada buat masyarakat DKI jadi terdegradasi. Semoga-moga tidak terjadi begitu ya, Bang Don. Ya, saya kalau lihat tiga pasangan ini menyenangkan dan itu menarik pertarungannya. Walaupun saya tidak tahu persis dan saya tidak yakin apakah ini akan mempengaruhi hasil akhir seperti yang sudah beredar. Bagi saya warga Jakarta itu sudah tahu betul siapa yang mereka pilih. Tidak ada yang bisa tertutup di sini. Lalu kemudian mereka akan menonton, mereka akan menunggu, lalu kemudian ya sekedar cari referensi untuk perbandingan. Tokoh baru akan ditunggu, apa sih yang dijanjikan. Tokoh lama akan dilihat apa track recordnya, lalu kemudian apa continuity dari semua janji yang sudah dibuat. Saya kira semua orang juga tahu Jakarta itu menghadapi masalah yang sama. Dan setiap masalah yang sama itu membutuhkan orang kuat untuk bisa menyelesaikan itu semua. Dan kalau lihat seperti ini, ya kita betul-betul berharap demokrasi kita itu akan naik kelas kali ini di Jakarta ya. Semoga memang naik kelas. Yang untung adalah masyarakat. Demokrasi itu tidak berhenti, tanggung jawab kita di kotak suara. Sesudah itu yang harus dijaga. Baik, Bapak-bapak sekali lagi terima kasih sudah hadir di The Headlines dan pemirsa itu The Headlines kali ini. Terima kasih juga karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.